Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisnis sekalian, kali ini saya akan mau membahas tentang pentingnya personal branding bagi jualan Anda atau bagi bisnis Anda. Jadi misalnya begini, Anda ingin baru memulai berjualan atau baru mau mulai buka usaha atau baru mulai membuka bisnis Anda. Kalau cara konvensionalnya kan misalkan Anda ingin berjualan, Anda harus punya toko, kemudian toko itu harus diisi dengan produk-produk yang Anda jual, kemudian Anda harus membuat toko itu jadi ramai dulu, kemudian nanti baru ada kemungkinan transaksi dari situ. Semakin ramai toko yang Anda kunjungi, semakin ramai toko Anda dikunjungi oleh calon pelanggan Anda, maka potensial transaksi toko Anda semakin besar. Yang jadi problem, apakah Anda punya modal sebesar itu untuk mewujudkan tokonya, mendatangkan produknya, kemudian melakukan promosi-promosi agar orang-orang ramai datang ke toko Anda, baru kemudian Anda bisa terjadi transaksi. Itu kan sulit, besar sekali. Modalnya tuh besar sekali, apalagi Anda baru memulai usaha dan Anda nggak tahu mau usaha apa, Anda tidak tahu mau datangkan produknya dari mana, Anda tidak tahu modalnya berapa, itu kan susah. Nah, ini gimana caranya gitu loh bagi Anda yang baru mulai. Kalau masalah produk, kalau masalah produk ya, masalah untuk mendatangkan produk itu gampang. Kalau zaman sekarang mah, kalau zaman sudah online begini mah gampang. Anda tinggal ikut affiliate application seperti Evermost, seperti Rate, seperti beliin.id, atau Anda bisa ikutin Mercari Contact dan lain-lain. Itu banyak di internet, Anda bisa dapatkan banyak itu loh. Tinggal Anda bisa menjualkannya. Yang jadi persoalan adalah orang-orang itu mengenal Anda atau tidak ketika Anda menjualkan itu. Karena bagaimanapun orang-orang itu membeli produk dari Anda itu karena dasarnya adalah dia percaya kepada Anda. Gitu. Disinilah pentingnya personal branding. Oke lah, katakanlah Anda ikut satu aplikasi affiliate ya, katakanlah seperti Evermost atau Mercari Contact. Kemudian Anda langsung jualkan, Anda tawarkan produk itu satu demi satu ke teman-teman Anda yang ada di WA, yang atau di media sosial Anda, di status Facebook Anda atau di di Instagram Anda. Fine, itu betul. Tapi apakah bisa langsung laku? Kan belum tentu. Apalagi barangnya mahal gitu. Apalagi barangnya itu sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh audiens Anda gitu loh. Kan nggak segampang itu juga gitu loh. Artinya ada produk pun tidak segampang itu juga langsung bisa menjualkan kan gitu. Karena kita harus cari siapa yang butuh gitu loh. Siapa yang butuh. Nah, sekarang persoalannya gimana nih supaya dagangan Anda jadi jadi ramai, omset Anda juga meningkat. Maka apa yang harus dibangun fundamental di situ? Fundamental yang harus dibangun di situ adalah kalau Anda harus melakukan marketing terhadap lapak Anda. Kalau offline ya, nih kalau offline saya bicara offline-nya dulu nih. Kalau bicara offline, Anda sudah punya toko, Anda sudah punya produk. Berarti yang harus Anda lakukan apa? Anda harus bikin gimana toko Anda itu ramai dikunjungi oleh para pengunjung dulu gitu loh. Itu dulu kan. Berarti tokonya apa? Tokonya juga letaknya harus strategis, yang gampang dijangkau sama orang banyak gitu. Nah sekarang kalau online gimana? Kalau online tuh yang harus didahulukan dulu persoalan yang Anda bangun apa? Yang harus Anda bangun dulu kalau Anda jualan online
apalagi mengatasnamakan diri Anda pribadi, maka yang harus Anda bangun adalah personal branding Anda dahulu. Sehingga orang-orang itu tahu gitu loh. Sehingga orang-orang itu tahu bahwa adanya Anda gitu. Pertama, orang-orang tahu tentang eksistensi Anda. Yang kedua, orang itu tahu bahwa Anda itu ahli di bidang apa, di bidang tertentu yang spesifik. Yang ketiga, Anda bisa dipercaya. Ya, tahu dulu, orang-orang pada tahu dulu, orang-orang juga kemudian tahu bahwa Anda ahli di satu bidang, kemudian orang-orang percaya kepada Anda. Inilah kita kalau di dunia online harus seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya Anda harus membuat konten-konten yang spesifik tentang sesuatu yang menunjukkan diri Anda sendiri gitu loh. Mempertontonkan diri Anda sendiri, baik konten itu berupa tulisan, baik itu konten itu berupa video, baik konten itu berupa audio. Tapi Anda konten Anda itu harus spesifik. Karena pada dasarnya orang ketika jualan online, ketika ingin dikenal di dunia online itu yang dicari tetap aja Anda itu punya kalian apa, Anda bisa dipercaya atau tidak. Itu dulu. Begitu banyak orang yang ikut affiliate application ya. Entah Evermost, entah Makare Contact, entah beliin ID dan lain-lainnya. Begitu sudah daftar, kemudian dapat produknya, susah ngejualinnya. Ini kemana. Karena apa? Karena belum punya market. Nah, untuk mengundang market, ya caranya kalau di dunia online ya, salah satunya dengan cara menampilkan personal branding Anda gitu loh. Meramaikan lapak jualan Anda yang online itu dengan cara menampilkan personal branding Anda dulu. Anda menunjukkan pesona keunikan diri Anda yang menarik sehingga orang-orang itu punya alasan untuk membeli kepada Anda. Itu yang penting itu dulu. Saya yakin dari sekian banyak orang yang sudah terlanjur ikut affiliate application, seperti yang tadi saya sebutkan beberapa aplikasinya, begitu sudah daftar dikiranya gampang jualan ini langsung bisa. Oh ternyata gak gampang juga gitu loh. Ternyata orang gak butuh juga ya. Ternyata orang gak ini juga ya. Ternyata orang gak langsung mau beli juga ya. Yang lebih parahnya lagi, orang sudah muak dengan tawaran-tawaran produk yang kita tawarkan. Coba. Sampai-sampai pada menjauh tuh. Gue malas bergaul sama si Budi habis setiap ketemu ngomonginnya produk mulu, tawaran produk. Gue nggak punya duit, ditawarin produk. Jadinya yang terjadi bukan kita malah berhasil menjual, tetapi malah Anda dimusuhi oleh teman-teman Anda. Saya yakin itu banyak terjadi pada diri Anda. Jadi paradigmanya sekarang jangan sibuk nawarin produk kepada orang yang belum butuh gitu. Tapi Anda dulu nih menampilkan pesona keunikan Anda yang bicara satu topik yang spesifik ya. Bicara satu topik yang spesifik sehingga orang mengenal diri Anda, mengerti tentang sesuatu hal yang spesifik dan kemudian orang mempercayai Anda. Itu dulu yang penting. Ini prosesnya nggak gampang, ini butuh proses yang lama gitu loh. Butuh proses yang mungkin membutuhkan waktu gitu loh. Coba Anda perhatikan kenapa sih para reseller yang menggunakan aplikasi affiliate gitu omsetnya bisa besar? Karena marketnya sudah besar Bapak Ibu. Marketnya sudah besar. Bagaimana bisa mengetahui bahwa market sudah besar? Simpelnya gampang aja. Ketika Anda memposting di status WA Anda, yang nonton postingan Anda itu sudah di atas 100 orang. Sehingga
Wajar kalau omset dia besar karena dari 100 dia oke lah, anggaplah 100 orang yang nonton. Satu postingan ya, satu postingan di WA ya, 100 orang yang nonton. Kita ambil 10 orangnya saja yang peduli dengan sesuatu yang kita posting. Nah, dari 10 orang dari 10%-nya itu paling nanti ada 5 atau 3 atau 5 orang yang baru mau beli gitu loh. Jadi kalau yang nonton Anda baru 4 orang, 10 orang, ya wajar kalau omset Anda masih rendah. Oleh karena itu, yang di dalam bisnis itu ada marketing, ada selling. Di dalam marketing itu ada selling. Di dalam marketing ada selling. Tugas marketing itu apa? Tugas marketing itu meramaikan lapak jualan Anda. Nah, tugas selling apa? Tugas selling adalah closing, mencapai closing, itu tugas selling. Jadi, supaya sellingnya ini banyak, mencapai closing, marketingnya dulu Anda kuatkan. Nah, kalau secara pribadi online begini, online secara pribadi Anda menggunakan media sosial, maka mutlak personal branding Anda harus Anda tingkatkan. Cara meningkatkan personal branding Anda gimana? Caranya adalah Anda menjadi content creator. Menjadi content creator tentang apa? Tentang sesuatu yang Anda sukai, yang spesifik, yang mana nanti audiens Anda jadi mengenal bahwa Anda itu ahli di satu bidang, kemudian Anda bisa dipercaya. Karena setiap orang itu ketika closing atau membeli produk Anda, karena mereka itu percaya kepada Anda. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Kuncinya itu di marketingnya dulu. Personal branding adalah marketing, gitu loh. Personal branding adalah usaha marketing, usaha meramaikan lapak jualan Anda. Itu salah satunya, gitu loh. Jadi Anda dikenal sebagai orang yang mengerti tentang sesuatu di satu bidang, kemudian Anda bisa dipercaya. Kalau personal branding Anda meningkat, Anda jual barang dengan harga yang gila-gilaan pun mereka akan beli. Coba misalkan orang yang personal brandingnya sudah tinggi seperti siapa? Raffi Ahmad. Coba. Sekarang Raffi Ahmad kalau nginep di hotel pun bisa jadi dia gratis. Di hotel berbintang 5 pun dia gratis. Kenapa demikian? Karena dia adalah influencer. Atau si Raffi Ahmad ini misalkan menjual satu produk harganya gila-gilaan pun penggemarnya akan beli gitu loh. Atau misalkan Raffi Ahmad bikin acara temu fans gitu, temu penggemar. Terbatas hanya 10 orang misalkan. Makan malam bersama Raffi Ahmad terbatas hanya 10 orang. Yang harga acara tersebut 1 miliar, dibeli nggak orang itu? Beli ketika. Kenapa? Raffi Ahmad orang sudah dikenal, dia punya bisnis yang besar, dia punya nama. Orang-orang itu akan mencari ilmu dari dia. Nah, begitu juga dengan Anda sekarang. Ketika Anda ingin lapak Anda ramai, ketika Anda ingin closing Anda tinggi, maka ramaikan lapak Anda dulu. Sekarang gunakan media sosial Anda untuk mengemas personal branding Anda dulu. Jangan apa-apa produk. Ntar lu produk fine, tapi sesekali aja mendingan kuatkan di personal branding Anda.
Kalau masalah produk, Anda bisa lihat kalau tentang diri saya, apakah saya menampilkan produk di dalam postingan Facebook saya? Enggak juga, saya cuma menampilkan link toko online saya doang. Yang saya lakukan sekarang adalah meningkatkan personal branding saya sebagai orang yang paham tentang sesuatu yang spesifik, yaitu saya bicara tentang tentang bisnis, saya bicara tentang personal development. Itu aja topik saya, bisnis dan personal development. Saya nggak ngomongin politik, saya tidak ngomongin agama terlalu banyak gitu, karena saya tidak ngomongin fikih agama karena saya bukan ahlinya di situ. Keahlian saya adalah pengalaman saya adalah saya orang sistem informasi yang saya pernah jadi pengalaman sebagai sistem analis, sebagai bisnis analis. Nah, sekarang saya berjualan online dan itu bukan cuma produk yang saya jualin gitu loh. Nanti kedepannya kalau personal branding saya sudah meningkat, kedepannya saya bisa jualan training, saya bisa jualkan produk, saya bisa jualkan jasa konsultasi. Jadi ketika personal branding Anda sudah meningkat, bukan cuma single income loh ya yang potensial yang nyamperin Anda, tapi multiple income. Disitulah pentingnya Anda personal branding. Dan sebagai reseller sebagai reseller personal branding itu mutlak. Karena apa? Begitu banyak reseller gitu loh. Dan Anda bersaing dengan sekian banyak reseller. Oleh karena itu personal branding Anda harus muncul. Harus beda sendiri gitu loh. Sehingga orang-orang itu beli karena saya suka dengan dia gitu. Anda harus mempunyai ideal customer yang merupakan fans Anda yang betul-betul fanatik kalau sebagai reseller. Karena banyak reseller menggunakan aplikasi yang sama, menjualkan produk yang sama, dengan harga yang sama. Coba, gimana Anda? Kalau Anda tidak punya kolom market sendiri. Nah, yang dimaksud kolom market sendiri adalah Anda mempunyai market yang fanatik terhadap diri Anda sendiri dulu. Itu dulu yang harus Anda bangun. Oke, sekarang Anda buka lapak, Anda membuka lapak Anda membuka toko Anda, fine. Tapi tetap toko Anda harus dikenal. Lapak Anda harus dikenal. Personal pribadi Anda harus dikenal. Karena di situ kuncinya apabila Anda ingin ramai gitu loh. Lapak Anda ingin ramai, kemudian closing Anda ingin meningkat. Closing meningkat itu kan artinya apa? Omset Anda juga meningkat. Demikian sharing saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Apabila ada pertanyaan silakan Anda komentar saja di postingan saya atau inbox saya, silakan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.